Liverpool dikabarkan sedang mempersiapkan diri untuk bersaing dengan sejumlah rival Premier League dalam merekrut bintang Newcastle United Alexander Isak. Performa impresifnya bersama Newcastle termasuk membawa timnya bersaing untuk lolos ke Liga Champions membuatnya menjadi incaran banyak klub top Eropa. Menurut laporan Give Me Sport, Arne Slot ingin menambah kekuatan di lini serang saat bursa transfer musim panas dibuka. Liverpool dikabarkan tidak gentar dalam upaya mereka merekrut Isak meski Newcastle enggan melepasnya dengan harga di bawah 120 juta pound sterling. Raul Asensio menjadi salah satu lulusan Akademi Castilla yang bersinar musim ini. Cedera yang menimpa Real Madrid membuatnya mendapatkan lebih banyak kesempatan bermain. Namun kontraknya akan memasuki 12 bulan terakhir pada Juli mendatang, sehingga Madrid harus segera mengambil keputusan terkait masa depannya. Menurut laporan dari Vicahes, Asensio menolak tawaran pertama dari Real Madrid karena merasa tidak sesuai dengan ekspektasinya. Pemain asal Spanyol itu merasa kontribusinya musim ini layak mendapatkan kenaikan gaji yang signifikan, tetapi manajemen klub belum bersedia memenuhi tuntutannya. Kevin De Bruyne dikabarkan siap menandatangani kontrak baru di Manchester City. Gelandang Belgia itu ingin tetap bermain di level tertinggi hingga Piala Dunia 2026. De Bruyne yang saat ini berada di tahun terakhir kontraknya sempat dikaitkan dengan sejumlah klub dari Arab Saudi dan MLS. Namun laporan terbaru menyebutkan bahwa ia memilih bertahan di Etihad Stadium. City dikabarkan akan menawarkan perpanjangan kontrak 12 bulan kepada De Bruyne. Meski begitu, sang gelandang akan mengalami pemotongan gaji yang signifikan dalam kesepakatan baru ini. Real Betis meraih kemenangan berharga 2-1 atas Real Madrid. Mantan bintang Los Blancos Isco menjadi kunci dalam hasil tersebut. Dalam pertandingan di Stadion Benito Villamarin itu, Isco memberikan asis untuk gol penyama kedudukan sebelum akhirnya mencetak gol kemenangan dari titik penalti. Setelah laga yang penuh perjuangan, Isco mengakui betapa sulitnya mengalahkan tim sekelas Real Madrid. Namun meski menikmati kemenangan tersebut, Isco tetap merasa perlu untuk meminta maaf kepada penggemar Real Madrid atas cara ia merayakan golnya. Hukuman 4 laga untuk Jose Mourinho dikurangi, menyusul dikabulkannya banding yang diajukan Fenerbahce. Mourinho sendiri dihukum karena komentarnya dinilai telah merendahkan wasit lokal usai melawan Galatasaray dalam laga lanjutan Liga Turki. Ia juga dituding rasis karena menyebut penghuni bench lawan melompat seperti monyet. Seperti diberitakan BBC, Federasi Sepak Bola Turki awalnya menghukum Mourinho larangan mendampingi tim sebanyak 4 laga dan denda 1,6 juta lira. Fenerbahce kemudian mengajukan banding dan Mourinho hanya dihukum 2 laga serta denda 558.000 lira. Manajer Manchester City Pep Guardiola mengonfirmasi bahwa Ilkay Gundogan akan bertahan bersama The Citizens di musim depan. Pada musim panas lalu, Gundogan menghubungi mantan klubnya Manchester City untuk membahas kemungkinan kepulangannya dari Barcelona. Gundogan sebelumnya menandatangani kontrak 1 tahun dengan opsi perpanjangan 12 bulan yang dapat diaktifkan oleh klub atau secara otomatis jika ia mencapai jumlah penampilan tertentu. Ketika ditanya apakah ambang batas tersebut akan terpenuhi musim ini, Pep Guardiola mengatakan bahwa hal itu akan terpenuhi. Arsenal dikabarkan siap bersaing dengan AC Milan untuk mendapatkan bek kiri Wolverhampton Ryan Ait-Nouri pada bursa transfer musim panas mendatang. Sejak bergabung dari Angers pada musim panas 2021, Ait-Nouri telah mencatatkan 145 penampilan kompetitif untuk Wolves. Menurut laporan Cult of Sight, Arsenal sedang mempertimbangkan kemungkinan merekrut Ait-Nouri. Namun mereka harus bersaing dengan AC Milan yang juga tertarik untuk mengamankan jasanya. Wolves diyakini akan menerima tawaran di kisaran 50 juta pound sterling untuk sang pemain. Hanya 3 hari setelah mendapatkan lampu hijau dari tim medis, bek Barcelona Andreas Christensen kembali mengalami cedera. Manajer Barcelona Hansi Flick mengungkapkan bahwa pemain berusia 28 tahun itu mengalami cedera saat latihan dan klub Katalan tersebut kini telah resmi mengonfirmasi hal yang sama. Kabar terbaru dari klub mengonfirmasi bahwa Christensen mengalami kambuhnya cedera sebelumnya yang membuatnya absen selama sebulan. Dengan Christensen yang diperkirakan akan absen selama sebulan lagi, ia akan absen dalam pertandingan babak 16 besar Liga Champions melawan Benfica.
Chelsea telah mencapai kesepakatan untuk merekrut bek kiri muda Corinthians, Denner, yang baru berusia 17 tahun. Laporan terbaru mengungkapkan bahwa The Blues telah menyetujui biaya transfer untuk membawa pemain berbakat asal Brazil tersebut ke Stamford Bridge. Jurnalis Fanny Casagrande menjadi yang pertama mengonfirmasi bahwa kesepakatan antara kedua klub telah tercapai. The Blues sepakat membayar 8,25 juta pound sterling sebagai biaya awal dengan tambahan 3,3 juta pound sterling dalam bentuk bonus. Namun, Denner baru bisa pindah ke Eropa setelah usianya mencapai 18 tahun pada Februari 2026. Tottenham Hotspur dan Manchester City dikabarkan berminat pada servis gelandang Argentina Nico Paz yang saat ini bermain untuk klub Italia Como. Gelandang serang 20 tahun tersebut merupakan produk Akademi Real Madrid, namun saat ini ia bermain di klub Italia Como. Sejak kedatangannya pada musim panas lalu, penyerang muda tersebut telah mencetak 6 gol dan menyumbangkan 5 assist dalam 24 pertandingan di Serie A. Menurut laporan yang dilansir Vicahes, Spurs dan Manchester City berminat untuk merekrut Paz. Akan tetapi masih belum jelas berapa harga yang diminta oleh Como untuk menjual sang pemain. Liverpool dikabarkan tengah memantau pemain muda berbakat Georgia, Saba Karebashvili. Sebab saat ini ada kekhawatiran mengenai masa depan jangka panjang beberapa bintang tim utama termasuk Andrew Robertson. Di bawah asuhan Arne Slot, bek kiri berusia 30 tahun itu sulit mempertahankan intensitas permainannya. Anfield Watch mengklaim bahwa Liverpool berada di depan Barcelona dan Real Madrid dalam perburuan Saba Karebashvili. Bek kiri berusia 16 tahun itu saat ini bermain untuk Dinamo Tbilisi dan telah mencetak sejarah sebagai pemain termuda yang pernah tampil dalam kompetisi klub UEFA. Barcelona diperkirakan akan memprioritaskan perekrutan penyerang baru dalam beberapa bulan ke depan. Luis Diaz menjadi salah satu nama yang masuk dalam radar mereka. Dia saat ini masih terikat kontrak di Anfield hingga 2027. Namun ia terbuka untuk bergabung dengan Barca jika syarat-syarat tertentu dipenuhi. Menurut laporan terbaru dari Vicahes, Liverpool bersedia mendengarkan tawaran di kisaran 70 juta euro untuk Diaz. Hal ini bisa memicu minat dari klub-klub lain termasuk Atletico Madrid. Klub ibu kota Spanyol itu dilaporkan siap bersaing dengan Barcelona untuk mendapatkan jasa Diaz pada musim panas nanti. Kontrak Casemiro yang masih tersisa hingga 2026 memicu spekulasi tentang masa depannya. Meski sempat dikaitkan dengan kepindahan pada Januari lalu, Casemiro tetap bertahan di MU. Kini kabar terbaru menyebutkan AC Milan sedang mempertimbangkan untuk mendatangkannya musim depan. Casemiro sempat menjadi pilar penting MU di musim pertamanya, tetapi performanya belakangan ini mulai dipertanyakan. Menurut laporan Vicahes, Milan sedang mempertimbangkan untuk merekrut Casemiro musim depan. Dengan pengalaman dan kualitas yang dimiliki Casemiro, ia bisa menjadi tambahan berharga bagi Rossoneri. Barcelona dikabarkan tengah mempertimbangkan untuk merekrut penyerang Manchester United Alejandro Garnacho pada bursa transfer musim panas mendatang. Manchester United sebenarnya tidak berminat melepas Garnacho, namun masa depannya tetap menjadi perbincangan menjelang musim panas. Salah satu alasan yang membuat kemungkinan transfernya terbuka adalah aturan profit and stability di Liga Inggris yang membuat penjualan Garnacho bisa menghasilkan keuntungan bersih bagi klub. Menurut laporan Vicahes, Barcelona melihat Garnacho sebagai pemain yang cocok dengan gaya permainan mereka. Liverpool dikabarkan masih membuka peluang untuk merekrut bek tengah Chelsea Levi Colwill pada bursa transfer musim panas mendatang guna memperkuat lini belakang. Menurut laporan Rousing the Cop, Liverpool memiliki ketertarikan lama terhadap Levi Colwill, namun Chelsea tidak berada dalam posisi terdesak untuk menjual sang pemain. Pemain berusia 22 tahun ini masih memiliki kontrak hingga musim panas 2029 dengan opsi perpanjangan 1 tahun. Selain itu, ia juga menjadi pilihan utama Enzo Maresca dengan 25 penampilan sebagai starter dari 27 pertandingan Premier League musim ini. Cesc Fabregas dikabarkan menjadi kandidat favorit untuk mengambil alih posisi pelatih kepala AC Milan musim panas mendatang. Fabregas yang saat ini melatih Como berhasil membawa timnya promosi ke Serie A musim lalu. Kini Como berada di peringkat ke-13 setelah 26 pertandingan. Performa Fabregas sebagai pelatih muda menarik perhatian manajemen Milan. Legenda Milan Arrigo Sacchi telah memberikan dukungannya terhadap kemungkinan Fabregas melatih di San Siro. Sacchi mengkritik performa Milan di bawah Conceição yang dinilainya tidak menunjukkan identitas tim yang jelas.
Manchester United dikabarkan sedang mempertimbangkan pelatih Aston Villa Unai Emery sebagai kandidat potensial untuk menggantikan Ruben Amorim. Emery menukangi Aston Villa sejak November 2022. Ia mencatatkan 46 kemenangan, 25 hasil imbang dan 35 kekalahan dalam 124 pertandingan dengan persentase kemenangan sebesar 51,6%. Kinerja Emery yang stabil dan kemampuannya membangun tim menjadikannya kandidat menarik bagi Manchester United. Menurut laporan dari Vicha Hess, manajemen Setan Merah melihat Emery sebagai opsi utama jika mereka memutuskan untuk menggantikan Amorim. Barcelona menjamu Real Sociedad dalam pertandingan lanjutan Liga Spanyol. Bermain di Stadion Olimpiade Luis Companys Minggu malam waktu Indonesia Barat, Blaugrana menang telak 4-0. Barcelona dikejutkan di awal-awal pertandingan. Baru 3 menit babak pertama berjalan, Sergio Gomez membobol gawang Barca usai terjadi kemelut. Namun gol tersebut dianulir wasit karena offside. Di menit 17, Real Sociedad harus bermain dengan 10 pemain usai Aritz Elizondo mendapatkan kartu merah. Setelah itu Barcelona mulai gencar melakukan serangan. Upaya mereka untuk mencetak gol berbuah hasil memasuki menit 25 melalui Gerard Martin. 4 menit berselang, Barcelona menambah keunggulan menjadi 2-0 lewat Marc Casado. 11 menit babak kedua berjalan, Barcelona mencetak gol ketiga melalui Ronald Araujo. Pada akhirnya, gol keempat Barcelona tercipta di menit ke-60 melalui Robert Lewandowski. Berkat hasil ini, Barcelona kini mengoleksi 57 poin dan berada di puncak klasemen. Manchester United tersingkir dari Piala FA usai dikalahkan Fulham melalui adu penalti. MU meladeni Fulham di Old Trafford pada Minggu malam waktu Indonesia Barat. Duel di putaran kelima Piala FA ini tuntas dengan skor 1-1 dalam 90 menit waktu normal. Fulham unggul lebih dulu melalui Calvin Bassey di menit 45+1. Manchester United kemudian membuat skor imbang 1-1 berkat sepakan Bruno Fernandes pada menit 71. Kedudukan 1-1 bertahan sampai 90 menit berakhir sehingga duel berlanjut ke babak extra time. Namun skor sama kuat tak berubah sampai duel melalui 2 kali babak extra time. Adu penalti pun digelar. Fulham akhirnya memenangi adu penalti dengan skor 4-3 usai sang kiper Bernd Leno membendung sepakan Victor Lindelof dan Joshua Zirkzee.